Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih Allah, terima kasih Nabi Muhammad. Yang terhormat Ibu Nikmatul Masruroh sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Perencanaan Pembangunan Syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibnu Danial dengan NIM E2019-2313. Di sini saya akan menjawab studi kasus yang ada pada bab 1 dalam buku Ekonomi Pembangunan Islam pada halaman 25. Pertanyaan yang ada dalam studi kasus tersebut yaitu pertama, apakah menurut Anda kebijakan yang diambil oleh negara Bhutan merupakan sebuah bentuk perubahan evolusi ukuran pembangunan ke arah paradigma ekonomi pembangunan baru? Menurut saya itu sudah termasuk bentuk perubahan evolusi ukuran pembangunan. Kenapa saya beranggapan demikian? Karena dari indikator Gross National Happiness atau GNH, di mana dari poin kelebihannya yaitu mengukur kualitas, kesejahteraan, dan pembangunan melalui cara yang lebih holistik, yang tidak hanya memperhitungkan aspek materi saja, seperti hanya indikator produk domestik bruto ataupun produk nasional bruto. Akan tetapi, BNH juga menghitung aspek spiritual secara bersamaan. Jadi, dari kelebihan tersebut membuat saya yakin bahwa GNH sudah berada di paradigma ekonomi pembangunan baru. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu jika dilihat dari struktur yang digunakan GNH, seberapa besar ukuran ini relevan dengan perspektif Islam atau Islamic worldview? Aspek-aspek apa menurut Anda yang membuat dia relevan atau tidak relevan? Oke, dari pertanyaan yang kedua ini menurut saya sudah relevan. Kenapa demikian? Karena jika dilihat dari struktur indeks yang digunakan oleh GNH, indikator ekonomi GNH ini jika dipandang dari perspektif Islam sudah relevan, karena dalam perspektif Islam sudah kita ketahui bahwasanya untuk bisa dipandang sebagai perspektif Islam, sesuatu hal baik itu mencangkup aspek batin ataupun aspek jasad harus atas realitas dan kebenaran sesuai syariat Islam. Nah, dari poin struktur indeks yang ada di GNH yang bisa membuat GNH ini relevan yaitu yang pertama standar hidup, yang kedua pendidikan, yang ketiga kesehatan, yang keempat lingkungan, yang kelima vitalitas masyarakat, yang keenam penggunaan waktu, yang ketujuh kesejahteraan psikologis, yang kedelapan pemerintah yang baik, serta yang kesembilan ketahanan dan promosi budaya. Jadi sudah relevan dikarenakan aspek di atas yang barusan saya sebut sudah masuk dalam perspektif Islam. Pertanyaan yang ketiga yaitu menurut Anda apakah kelemahan dari GNH ini dilihat dari aspek konsep dan pengukuran, serta adakah poin-poin yang menurut Anda perlu dikritisi? Menurut saya sudah gak ada kelemahan dari konsep yang ada di GNH ini. Dan untuk poin yang harus dikritisi karena GNH ini menyanding kemasyarakatan yang bahagia
Jadi, jika ada poin dari struktur indeks yang tidak bisa membuat masyarakat jadi bahagia, maka struktur indeks tersebut harus diubah atau direvisi sehingga bisa membuat mereka tersebut menjadi bahagia. Itu saja sih mungkin dari saya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, bisa dicantumkan di kolom komentar. Akhir kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.